Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin ina makani fil barri wal bahri wa magharibiha barri wa bahriha usanna ba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadina wa huzalla jami'i masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina wa khususan murabbi wa usulihim wa furu'ihim wa qibaihim wa jami'i silsilatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Khususan ila biladina Indonesia. Ya Allah, muga-muga aman, segera terhindar dari virus corona dan kehidupan kembali berjalan normal lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Khususon semua jamaah remaja pencinta Al-Quran, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, yang belajar dilancarkan dari ilmunya, yang bekerja dilancarkan rezekinya, dan diberi akhir yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qauluhu al-khilmu utawi iki iku bab nerangake sifat aris, yaitu bab menerangkan sifat aris. Ma huwa al-khilmu, apa itu al-khilmu? Al-khilmu utawi kang aran aris, huwa hiya al-khilmu iku an tabaqo yen to melanggeri sira nafsaka ing awak sira an haijani saking obahe sifat an haijanil ghodobi saking obahe sifat muring-muring utawa mangkel atau marah atau benci bi antar hama kelawan yento melasi siro dengan cara menyayangi atau memberi belas kasihan al jahila ing wong bodho sianatan kronong reksa laka maring awak sira an masyakilatika saking bandingi sira ing jahil wa ta'fu lan ngapura sira atuwika saking satru sira ma'a kudratika sartane kuwasa sira alaika ing ngatasé natrapi atuwika amalan krono ngamalake bikaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi apa sholatu utawi tambahi rahmat katim wassalam lan keselamatan. Idza qadartu. Iki apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi idza qadartu ala atuwika faj'alil afwa syukron lil qudrati alaihi. Idza qadartu ing dalem nalikane kuwasa sira ala atuwika ing atase natrapi musuh sira faj'al mongko ndadekno sira al afwa ing ngapura syukron ing syukur li qudrati maring kuwasa alaihi ing atase natrapi ing atuwi fatah takira watah takhira lan ngasorake sira al musia ing wong kang gawe ala asafihu kang mendu liyak takida supaya nekotake sapa almasiu
annahu ing temen sedune kelakuan iku mana aka ora nyegah ing sira an ijabatihi saking nyembadani ing musik illa huwa angin ngenani apa illa huwa angin nginani al musik annahu temen sedune kelakuan alaika iku alaika ing atase sira wataba udikalan oleh ngedoi sira minat tahalli saking pepaes bisuratihi kelawan rupani al musik. Apa sih sifat aris itu? Sifat aris itu yaitu selalu mawas diri, menjaga diri, atau mencegah diri sendiri. Anhijanil wotobi, dari munculnya sifat marah. Dari munculnya sifat marah. Jadi kita punya kesempatan untuk menjaga diri, mawas diri, untuk menghindarkan diri dari munculnya macam-macam sifat marah. Di antarhama al-jahila, dengan memberi belas kasihan kepada orang yang bodoh. Sianatan laka, dengan tujuan menjaga diri. An masakilatika, dari terlihat bodoh pula. Artinya kalau kita menghadapi misalkan contoh kita menghadapi orang jahil, orang yang bodoh, terus kita marah-marah. Nah ini kalau sudah sama-sama marah itu sulit dibedakan sebenarnya yang bodoh siapa, yang pinter siapa. Sebab kalau orang sudah marah itu biasanya akalnya itu hilang. Jadi mencegah diri dari marah itu bukan karena nggak berani atau enggak, cuman karena biar kita tidak membandingi bodohnya orang yang kita hadapi. Jadi itu al-khilmu. Misalkan jenengan saudara-saudara semua menghadapi orang yang bodoh misalnya. Sebenarnya untuk marah jenengan mampu. Misalkan kalau ya naudzubillah, misalkan sampai terjadi perkelahian, sampean mampu secara fisik, mampu secara macam-macam mampu. Tapi itu kalau bisa tetap dijaga, jangan sampai marah. Karena apa? Karena itu tujuannya bukan untuk menjaga orang yang kita marahi, tapi itu tujuannya justru untuk menjaga diri sendiri dari muskilat yang lahir dari kemarahan tersebut. Karena kemungkinan kecil kemarahan itu bisa menyelesaikan suatu persoalan, atau bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, atau bisa menyelesaikan suatu problem apapun. Malah yang ada itu muncul permasalahan baru. Terus setelah menahan marah, menjaga diri dari munculnya sifat-sifat kemarahan, atau kalau sudah pengen marah ditahan biar nggak sampai marah. Di samping itu wata'fuwa an aduwika, memaafkan. Kalaupun marah itu cukup di dalam diri sendiri. Masya Allah. Misalkan benci sama orang, cukup di dalam diri sendiri, selesai dengan diri sendiri, nggak sampai keluar entah berupa ekspresi, berupa ini kan sulit. Artinya perlu proses panjang untuk melatih ini. Bisa kepada teman, kepada rekan kerja, kepada teman belajar dan lain sebagainya, kepada orang tua, kepada guru, apalagi jangan sampai ya, ini sulit, tapi kita perlu belajar. Tujuannya bukan untuk menjaga orang yang kita hadapi, tapi justru untuk menjaga diri sendiri. Ma'akudarotika alaika, sartane kuwasa sira, dengan kemampuan yang kita miliki semampunya. Kalau bisa jangan sampai marah ya. Kalaupun sudah terlanjur muncul bibit-bibit kemarahan dalam diri kita sendiri, ya kalau bisa cukup selesai di diri kita sendiri, nggak sampai muncul berupa tindakan, berupa ekspresi. Nah, itu sulit kan, tapi perlu dilatih. Di samping tujuan untuk menjaga diri niku bertujuan amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan niat menjalankan dawuhnya Kanjeng Nabi, idza qadarta ala aduwika faj'alil afwa syukran lil qudrati alaihi. Meskipun sampean mampu untuk memarahi anak buah, misalnya memarahi murid, memarahi siapa saja yang di sekitar teman-teman semua, tapi faj'al afwa,
kalau bisa maafkanlah, meskipun secara posisi, secara apapun teman-teman semua mampu untuk memarahi. Misalkan sampean jadi bos kan punya wewenang untuk memarahi anak buah kan. Kalau bisa ya jangan sampai dimarahi. Tujuannya untuk menjaga diri sendiri, bukan menjaga anak buahnya, menjaga diri sendiri. Terus di samping menahan diri untuk marah, memaafkan, yaitu syukron lil qudratika, untuk mensyukuri bahwa Anda diberi kemampuan untuk tidak marah, diberi kemampuan untuk mencegah suatu kemarahan, diberi kemampuan untuk memaafkan. Lah itu tidak banyak loh orang yang mampu memaafkan misalkan ada persoalan. Ini termasuk saya. Maka kita perlu bersama-sama untuk belajar mempunyai jiwa yang besar. Jadi gak mudah mangkel, gak mudah tersinggung, gak mudah dan lain sebagainya. Jadi itu karena hakikatnya orang yang marah itu sebenarnya yang susah ya yang marah. Kalau yang dimarahi sih habis selesai udah, tapi yang marah itu pasti panjang misalnya. Apalagi sampai menyimpan rasa benci dalam hati, itu yang susah ya, yang menyimpan itu. Maka kalaupun sampai keceplosan sampai marah, ya udah selesai. Nanti masih banyak persoalan yang perlu disabari dengan lebih sabar lagi. Jadi kalau tidak dilatih ya nanti malah sampean dikit-dikit marah, gampang darah tinggi, mudah kena penyakit dan lain sebagainya, kurang rileks, kerja kurang rileks, itulah itu. Jadi menahan amarah itu adalah salah satu jiwa besar, itu diistilahkan namanya aris. Nah itu jenengan, kalau kan ada orang yang jalan saja udah kelihatan wibawa karena sifat kemanusiaannya, dia sabar, dia enggak lah itu. Meskipun enggak begitu pandai tapi apa ya, kita mau berbuat buruk saja sungkan itu. Nah ini kan ada, itu barokahnya sifat-sifat aris semacam ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Alaikum wallahu a'lam bishawab.